Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita waktu dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Serta salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan ke junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana ibu-ibu? Kabarnya ibu-ibu sehat, Bu? Sehat, Bu. Udah makan belum tadi ibu-ibu dari rumah? Udah, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang sudah berkenan menghadiri pertemuan kita pada kali ini. Jadi ibu-ibu, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, saya mau bertanya kepada ibu-ibu. Kira-kira ibu-ibu masih ingat tidak materi pembahasan kita bulan lalu? Lupa, Bu. Siapa tunjuk tangan? Ibu Sari? Memahami jumlah pemasukan dan pengurangan. Iya, bagus. Materi kita bulan lalu yaitu memahami jumlah pemasukan dan pengeluaran. Ya, terima kasih ya Bu. Tepuk tangan untuk Ibu Sari. Jadi ibu-ibu, pada pertemuan yang lalu kita sudah menonton tentang keluarga Ibu Lili. Jadi kira-kira masalah apa yang dihadapi oleh Ibu Lili? Siapa yang tahu ibu-ibu? Masih ingat ibu-ibu? Lupa, Bu. Lupa ya Bu, ya saya ingatkan kembali ya ibu-ibu. Keluarga Ibu Lili tidak tahu cara mengelola keuangan rumah tangganya sehingga sering mengalami kehabisan uang. Jadi kira-kira apa langkah-langkah yang perlu kita perbaiki untuk mengatasi masalah Ibu Lili tersebut? Ada yang tahu ibu-ibu? Lupa, Ibu. Ya, perlu saya ulangi kembali ya ibu-ibu. Masalah yang dihadapi Ibu Lili tersebut dapat kita atasi dengan cara menghitung antara pengeluaran dan pemasukan uang setiap bulannya ya ibu-ibu. Iya, Bu. Terima kasih ibu-ibu saya ucapkan kepada ibu-ibu. Dan selanjutnya ibu-ibu, saya mau tanya lagi nih. Kira-kira sudah diterapkan tidak atau sudah dipraktikkan tidak dalam rumah tangga ibu masing-masing? Belum, Bu. Ibu Sari sudah, Bu? Sudah, Bu. Oh, alhamdulillah ya ibu-ibu. Mudah-mudahan dengan ibu-ibu sekalian mempraktekkan materi pembahasan yang sudah kita bahas, maka rumah tangga ibu-ibu kedepannya akan lebih baik lagi. Dan untuk selanjutnya ibu-ibu, kita akan membahas materi pengelolaan keuangan keluarga, yaitu langkah kedua, menyusun anggaran. Tidak semua pengeluaran harus dipenuhi. Kita harus bisa membedakan antara mana yang jadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan. Saya mau tanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu tahu tidak apa yang dimaksud dengan kebutuhan dan yang dimaksud dengan keinginan? Siapa yang tahu ibu-ibu? Ya, saya jelaskan ya ibu-ibu. Kebutuhan itu harus dipenuhi dengan segera, karena jika tidak dipenuhi maka akan mengganggu kelangsungan hidup. Sedangkan keinginan itu bisa saja ditunda ibu-ibu, karena jika tidak dipenuhi tidak banyak mempengaruhi kelangsungan hidup. Jadi ibu-ibu, di sini kita akan membahas bagaimana cara kita menyusun anggaran rumah tangga. Yang pertama yaitu kita membuat tabel anggaran pemasukan dan pengeluaran seperti ticak 1A berikut. Yaitu coba baca ibu. Pendapatan dan pengeluaran rata-rata per bulan. Oke ibu-ibu,
Jadi di sini kita akan membuat anggaran pendapatan dan pengeluaran rata-rata per bulan dalam satu rumah tangga, yaitu contohnya Ibu Lili. Jadi di sini pendapatan Ibu Lili itu per bulannya yaitu upah Bu Lili 15.000 per hari. Dalam satu minggu dia bekerja 3 hari, maka dikali 4 minggu, yaitu 15.000 kali 3 kali 4 jadi 180.000. Sedangkan upah Pak Rusli berapa Ibu? 30.000 per hari. Nah, jadi Pak Rusli bekerja dalam satu minggu itu yaitu 4 hari dikali 4 minggu. Jadi 30.000 kali 4 kali 4 berarti berapa Bu? 480.000. Iya, bagus. Jadi pendapatan keluarga Ibu Lili per bulan adalah 660.000. Iya, bagus. Sekarang kita menghitung pengeluaran rumah tangga Ibu Lili. Di sini ada beberapa pengeluaran dalam rumah tangga Ibu Lili, antaranya yaitu Uang jajan Dewi, uang jajan Agus, susu Ita, tabungan Dewi, tas baru Agus, masak, listrik, pulsa telepon, perlengkapan mandi cuci, rokok, bayar utang, arisan kelompok tani, arisan PKK. Iya, bagus ya Ibu-ibu. Di sini sudah tertera berapa pengeluaran yang harus dikeluarkan rumah tangga Ibu Lili tiap bulannya, yaitu total berapa Ibu-ibu total pengeluarannya? 840.000. Iya, berarti total pengeluaran rumah tangga Ibu Lili sebesar 840.000. Kemudian kita akan mengurangkan antara total pendapatan dan total pengeluaran yang dikeluarkan oleh Ibu Lili setiap bulannya. Jadi berapa Ibu-ibu tadi total pendapatannya? 660.000. Berarti dikurang 840.000. jumlahnya berapa Ibu? Jumlahnya yaitu minus 180.000 Ibu-ibu. Iya. Jadi di sini antara pendapatan dan pengeluaran keluar rumah tangga Ibu Lili yaitu minus 180.000. Itu artinya pengeluaran Ibu Lili lebih besar daripada pendapatannya ya Ibu-ibu. Iya, bagus Ibu-ibu. Jadi di sini Ibu-ibu untuk mengatasi masalah keluarga Ibu Lili ini, bagaimana kira-kira kita mengatasi masalah yang dihadapi Ibu Lili? Saya mau tanya, kira-kira ada tidak di antara ibu-ibu yang mengalami hal yang sama dengan Ibu Lili tersebut? Ada Ibu. Ada kan ibu-ibu? Ada, Rata-rata Bu. mungkin semua ibu-ibu ini pernah mengalami masalah yang dihadapi oleh Ibu Lili tersebut. Saya juga pernah loh ibu-ibu. Kita semua pernah ya. Ya, Bu. Jadi bagaimana kita mengatasi masalah tersebut ibu-ibu? Ya, sekarang kita akan membuat pos-pos pengeluaran, antara pengeluaran kebutuhan dan keinginan. Jadi di sini saya minta kepada ibu-ibu, apabila saya baca pengeluaran ini, misalnya bayar listrik, ibu-ibu harus mengangkat tangan satu apabila itu menjadi kebutuhan dan mengangkat tangan dua apabila menjadi keinginan ya ibu-ibu. Nah, sekarang kita mulai ya ibu-ibu. Bayar listrik kira-kira kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan ya Bu. Selanjutnya uang jajan itu adalah kebutuhan apakah keinginan? Keinginan. Kenapa ibu-ibu tadi bayar listrik itu menjadi kebutuhan? Karena untuk penerangan di dalam rumah. Sedangkan
uang jajan adalah bukan keinginan untuk karena membeli hal-hal penting. bukan untuk membeli hal-hal yang penting. Selanjutnya, bayar utang itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan ya Bu. Kenapa saya bilang kebutuhan? Karena kewajiban kepada pihak yang lain untuk membayar hutang. Kemudian tas sekolah itu apakah kebutuhan atau keinginan Bu? Keinginan. Keinginan ya Ibu. Ya, memang di sini tas sekolah itu adalah keinginan karena tas sekolah itu masih bisa dipakai yang lama ya ibu-ibu. Selanjutnya arisan, apakah itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan ya ibu-ibu. Iya bagus, karena arisan ini adalah sesuatu yang wajib kita bayar. Bisa juga untuk asupan, bisa juga untuk dana cadangan kita di kemudian hari. Selanjutnya makanan dan susu. Kebutuhan. Kebutuhan ya ibu-ibu. Di sini makanan dan susu perlu untuk keluarga sebagai asupan nutrisi keluarga. Selanjutnya ibu-ibu, perlengkapan mandi dan cuci. Kebutuhan. Iya, kebutuhan ya ibu-ibu. Kebutuhan karena kewajiban untuk membersihkan diri. Selanjutnya, tabungan. Apakah itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Ya, kebutuhan. Kenapa ibu? Untuk dana berjaga. Apa ibu? Untuk dana berjaga. Ya, terima kasih ya Ibu Sasha. Ya, tabungan itu bisa untuk dana berjaga-jaga kita apabila ada hal-hal yang mendesak. Jadi ibu-ibu di sini tadi masalah yang dihadapi Ibu Lili ini bisa kita atasi dengan cara membuat pos-pos antara kebutuhan dan ya. Jadi di sini ibu-ibu kesimpulannya untuk mengatasi hal-hal yang dialami oleh Ibu Lili, yaitu lebih besarnya antara pengeluaran dan pendapatan, kita harus membuat pos-pos antara kebutuhan dan keinginan. Jadi ibu-ibu di sini kita harus mengurangi, menunda atau membatalkan pengeluaran yang termasuk keinginan ya ibu-ibu. Lebih baik kita mendahulukan kebutuhan terlebih dahulu daripada keinginan ibu-ibu. Jadi kira-kira sampai di sini sudah mengerti ibu-ibu? Sudah Bu. Iya, pintar ya ibu-ibu. Jadi di sini ibu-ibu saya mau tanya nih ibu-ibu. Dari materi pembelajaran kita yang sudah kita bahas ini, saya mau tanya kepada ibu-ibu, kira-kira apa yang bisa ibu simpulkan dari materi kita ini? Ya Ibu Urina, silahkan ibu-ibu. Ya Ibu Rina. Iya, bagus ya ibu-ibu. Terima kasih Bu Rina. Iya, untuk supaya pengeluaran dan pendapatan seimbang, maka kita harus membuat anggaran bulanan rumah tangga. Iya, bagus ibu-ibu. Saya rasa terima kasih kepada ibu-ibu ya ibu-ibu yang sudah berkenan mengikuti pembahasan kita kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas pada bulan depan pada waktu dan kesempatan yang akan saya tentukan. Jadi terima kasih ibu-ibu saya ucapkan. Wabillahi